Bab 2.2, Cacing Es Skydream. Kekuatan cincin jiwa didasarkan pada berapa tahun binatang jiwa itu telah berkultivasi. Semakin baik cincin jiwa, semakin kuat keterampilan yang diberikannya kepada master jiwa. Cincin jiwa putih adalah yang dibentuk oleh binatang jiwa 10 tahun. Semua binatang jiwa yang telah dibudidayakan antara 10 dan 100 tahun akan menghasilkan cincin jiwa berwarna putih ketika mereka dibunuh. Babon yang untungnya berhasil dibunuh Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah binatang jiwa 10 tahun, dan cincin jiwa 10 tahun juga jelas muncul di depan Huo Yuhao. Sayangnya, cincin jiwa bukanlah cincin yang bisa dia serap. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman dalam membunuh Soul Beast, dan tidak dapat melihat jenis keberadaan babon itu, dia yakin bahwa babon itu bukanlah Soul Beast tipe spiritual. Oleh karena itu, cincin jiwanya bahkan lebih tidak cocok untuknya. Dia ingin memeriksa kondisi babon, tetapi gelombang rasa sakit dan nyeri membanjiri tubuhnya ketika dia hendak berdiri. Kegugupannya yang berlebihan dari sebelumnya menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sekarang. Dikombinasikan dengan rasa sakit dari bahunya, pengerahan tenaga menyebabkan dia mengeluarkan erangan teredam, dan hampir membuatnya pingsan. Lagi pula dia baru berumur 11 tahun. Tekad dalam hatinya bahkan sedikit goyah, setelah pertempuran yang baru saja dia alami. Jumlah Soul Beast tipe spiritual yang ada sangat sedikit, namun dia hampir terbunuh oleh Soul Beast pertama yang dia temui. Selanjutnya, ini hanya binatang jiwa 10 tahun. Bagaimana jika dia bertemu dengan binatang jiwa 100 tahun? Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, hanya karena tidak mungkin keberuntungan selalu bersamanya setiap saat. Kekuatan ajaib yang telah dilepaskan sejenak dari belati macan putih jelas tidak bisa menebus kekuatannya yang lemah. Apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao berjuang untuk hampir tidak bisa duduk. Dia bersandar di pohon tempat dia terbang sebelumnya, dan terengah-engah. Saya tidak bisa mati, saya pasti akan berhasil. Saya masih harus mencari keadilan untuk ibu saya tidak bisa menyerah seperti ini. Huo Yuhao dengan erat mengatupkan giginya, dan tak henti-hentinya mengeraskan keyakinannya. Namun, adegan dari pertempuran sebelumnya dengan babon terus-menerus membuat dia tahu bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Pikiran Huo Yuhao dipenuhi dengan perasaan kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam pikirannya, tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya, aku bertemu dengan manusia tipe spiritual. Sayang sekali bahwa saudara ini tidak bisa menangis. Jika aku bisa, wajahku pasti akan berlinang air mata. Huo Yuhao terkejut. Dia tidak mengerti mengapa sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, pada saat ini, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar tanpa peringatan sebelumnya. Retakan mulai muncul di tanah 2 meter di depannya, dan kemudian secara bertahap meluas hingga berubah menjadi celah, cahaya putih keemasan redup bersinar samar dari dalam celah. Ini? Apa ini? Binatang jiwa lain. Huo Yuhao tanpa sadar mencengkeram belati macan putih dengan erat, dan dengan gugup menatap celah yang secara bertahap berkembang. Jika bukan karena tubuhnya yang sakit, dia mungkin sudah melarikan diri. Rasa dingin sedingin es dilepaskan dari celah, yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Area celah secara bertahap meningkat, dan setelah beberapa saat, diameternya telah mencapai lebar 5 meter, menyebabkan penampilan sebenarnya dari cahaya putih keemasan akhirnya terungkap. Itu adalah kepala yang gemuk dan tampak gemuk dengan diameter lebih dari 1 meter. Setelah perlahan menggoyangkan tubuhnya dan berhasil memanjat, seluruh tubuhnya terungkap. Tubuhnya panjangnya lebih dari 7 meter. Setelah kemunculannya, suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin sehingga Huo Yuhao dapat melihat napasnya sendiri, dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil beberapa kali. Ini jelas merupakan binatang jiwa, namun secara tak terduga menyerupai ulat sutra. Namun, entah berapa kali lebih besar dari ulat sutra biasa. Tubuhnya berwarna sama dengan batu giok putih, berkilau, dan tembus cahaya. Meskipun telah menggali dirinya sendiri dari bumi, tidak ada kotoran di kulitnya yang cemerlang sama sekali. Lingkaran cahaya bergerak di bawah epidermisnya, dan secara tak terduga memiliki sepasang mata kecil di kepalanya yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Yang paling aneh,
Pola emas terukir di tubuhnya pada interval tertentu, mulai setengah meter dari kepalanya. Dari kepala hingga ekor, ia memiliki total 10 pola emas. Ekspresi putus asa muncul di wajah Huo Yuhao yang sudah gugup saat dia menatap tubuhnya yang besar. Ia memiliki tubuh yang sangat besar, dan ia memiliki kekuatan untuk mengubah suhu, setidaknya itu adalah binatang jiwa 100 tahun. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jangan takut, jangan takut. Kakak ini tidak akan menyakitimu. Suara dari sebelumnya bergema di benak Huo Yuhao sekali lagi, dan ulat sutra raksasa itu menganggukkan kepalanya. Kepalanya yang besar kemudian terkulai ke bawah, sebelum berhenti 1 meter dari Huo Yuhao. Itu bahkan mengeluarkan bau harum yang samar dari tubuhnya. Huo Yuhao berkata dengan nada kaget, "Apakah kamu yang berbicara denganku?" Ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan, dan suaranya terus bergema di dalam pikirannya, "Jelas saudara ini yang berbicara. Apakah Anda terpikat oleh tubuh saya yang indah?" Petik 2. Setelah menyadari bahwa ulat sutra raksasa itu tidak memiliki niat jahat, perasaan tegang Huo Yuhao sedikit mengendur. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ulat sutra menjawab, "Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah perwujudan dari kepahlawanan dan kesatria. Seorang raja-raja di antara binatang jiwa, yang sama-sama pintar dan tampan. Saya seorang ahli mutlak, orang yang telah berkultivasi selama 1 juta tahun. Aku adalah cacing es Skydream yang memecahkan rekor umur terpanjang di benua Douluo. Yup, kamu bisa memanggilku Brother Skydream." Mata Huo Yuhao langsung berubah tak bernyawa, binatang jiwa jutaan tahun. Usia Skydream Ichewon berbeda dari prediksinya dengan faktor 10.000 kali lipat. Lebih jauh lagi, apakah benar-benar ada eksistensi seperti binatang jiwa jutaan tahun di dunia? Binatang jiwa terkuat di benua Douluo seharusnya hanya berusia 100.000 tahun. Cacing es Skydream, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, berkata, "Apakah kamu tidak kagum? Bukankah kamu sangat bersemangat? Anda adalah manusia pertama yang melihat sosok saya yang maha kuasa." Huo Yuhao dengan kosong berkata, "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Suara Skydream Ichewon tiba-tiba menjadi serius. "Saudara ini ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa cerdas pertama di benua Douluo." Ah! Huo Yuhao menatap Skydream Ichewon di depannya dengan ekspresi kaget. Dia sejenak kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Segala sesuatu yang terjadi sejauh ini terlalu mendadak. Diakui, dia memang haus akan cincin jiwa. Namun, di masa lalu, cincin jiwa yang ingin dia dapatkan hanyalah cincin jiwa 10 tahun. Dia tidak pernah memiliki harapan yang berlebihan. Namun, pada saat ini, seekor ulat sutra besar yang dapat berbicara tiba-tiba menggali dirinya sendiri dari bawah tanah, telah memberitahunya bahwa itu adalah makhluk jiwa jutaan tahun yang maha kuasa, dan ia ingin menjadi cincin jiwanya. Ini membuat Huo Yuhao sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu apakah Skydream Ichewon mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, ulat sutra besar di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan untuk dilawan, terlepas dari apakah itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kepala besar Skydream Ichewon menoleh ke arah Great Stardew Forest, dan dengan hati-hati mengamatinya. Kemudian, ia berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Aku akan mulai, oke? Jangan khawatir, saya akan bersikap lembut. Saya tidak akan menyebabkan terlalu banyak rasa sakit." Petik 2. Kamu. Sebelum Huo Yuhao bahkan bisa menyuarakan oposisi apapun, aura yang sangat dingin menyebabkan dia segera kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa samar-samar melihat benda putih menyerbu ke arahnya. Pada saat berikutnya, semua pikirannya memudar. 10 pola emas di tubuh Skydream Ichewon bergerak berirama, hampir seolah-olah mereka hidup. Benda putih yang dilihat Huo Yuhao sebenarnya adalah kepala Skydream Ichewon, yang telah mencapai ke depan untuk menekan kepalanya. 10 pola emas dengan cepat menyelimuti tubuh kurus Huo Yuhao, dan Skydream Ichewon perlahan-lahan mengubah dirinya sendiri menjadi lingkaran cahaya putih yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam tubuhnya. Bab 2.3, Cacing es Skydream. Terlalu lemah, terlalu lemah. Ini terlalu tragis. Aku sangat menyedihkan. Ah!
Berapa banyak lagi segel yang harus saya pasang di tubuh saya sebelum tubuh lemahnya dapat mendukung saya? Sangat sulit untuk menjadi cincin jiwa yang cerdas. Ketika Skydream Ichewom telah melonjak ke arah tubuh Huo Yuhao, lapisan gelombang spiritual inkorporeal telah menyebar dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang menakutkan ini hampir seketika menutupi segalanya dalam jarak 100 mil. Ketika gelombang energi spiritual menutupi Bei Bei dan Tang Ya, yang telah mempercepat untuk mengejar Huo Yuhao, mereka segera jatuh ke dalam keadaan lamban sesaat. Meskipun serangan spiritual tidak terlalu merusak, itu masih menyebabkan semua makhluk hidup kehilangan kemampuan untuk berpikir untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, sebagian besar wilayah selatan hutan bintang besar Do menjadi sangat sunyi. Sebelumnya, langit sangat cerah dan cerah. Namun, tiba-tiba menjadi gelap, dan ledakan seperti guntur bergema di udara. Pada saat itu, sinar cahaya matahari yang cemerlang tiba-tiba tertutup oleh kegelapan. Kemudian, tekanan besar yang menyebabkan seseorang bahkan tidak bisa bernapas turun dari langit. Ketika ledakan seperti guntur bergema di udara, tubuh besar Skydream Ichewom, yang saat ini mencoba untuk bergabung dengan tubuh Huo Yuhao, bergetar hebat untuk sesaat. Mata emasnya yang kecil melihat ke atas ke langit, dan tatapan ketakutan segera muncul di dalamnya. Di dalam ekspresi ketakutan itu juga ada sedikit keterkejutan. Tekanan di langit jelas tidak mempengaruhinya, tetapi melebihi pengetahuannya. Aliran udara abu-abu turun dari langit, seolah-olah kekuatan menarik yang sangat besar telah menyedotnya ke bawah. Setelah hanya sesaat, itu mendarat di belakang kepala Huo Yuhao, dan diam-diam memasukinya. Siapa yang berani bertarung dengan saudara ini demi seseorang? Cacing es Skydream menjadi marah. Gelombang spiritualnya yang besar langsung melonjak dalam upaya untuk mengeluarkan aliran udara abu-abu dari tubuh Huo Yuhao. Sosok yang sangat kabur muncul di belakang Huo Yuhao, dan suara tua dengan kesan yang sulit dijelaskan bergema, tangan menggenggam matahari dan bulan, dan juga memetik bintang, dunia ini tidak memiliki orang seperti saya. Saya tidak berpikir bahwa lelaki tua ini akan memiliki jejak roh yang tersisa yang masih ada di sini. Petik 2. Sosok yang samar dan ilusi tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan spiritual kuat Skydream Ichewom sama sekali. Dengan deru, itu menghilang ke belakang kepala Huo Yuhao. Cacing es Skydream tidak berani memperkuat serangan spiritualnya lagi, karena jejak darah sudah mulai merembes keluar dari 7 lubang Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa, setelah aliran udara abu-abu memasuki pikiran Huo Yuhao, itu segera berubah menjadi mutiara abu-abu seukuran kedelai. Kemudian, itu berubah menjadi sunyi. Itu tidak bertentangan dengan energi spiritualnya, dia juga tidak bisa mempengaruhinya dengan kekuatannya. Aku tidak mungkin seberuntung ini. Sangat sulit untuk menemukan manusia tipe spiritual, tetapi seorang bajingan ingin merebutnya dariku. Apakah surga cemburu pada seorang jenius seperti saya? Kakak ini sangat menyedihkan. Meskipun dia saat ini menyuarakan keluhannya, gerakannya tidak melambat sama sekali. Cahaya putih pekat berangsur-angsur mengembun dan mengalir ke tubuh Huo Yuhao, sementara tubuh cacing es Skydream secara bertahap menjadi lebih transparan selama proses tersebut, dan volumenya berkurang dengan cepat. Sudah tidak ada jalan kembali untuknya, sejak dia mulai menuangkan energinya ke dalam tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao telah berubah menjadi putih seperti batu giok, dan menyerupai penampilan cacing es Skydream sebelumnya. Luka bahunya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wahaha, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, saudara ini akhirnya bebas. Kalian bajingan yang menganggapku sebagai makanan tidak lagi memiliki kesempatan, wahaha. Suara Skydream Ichewom, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, berangsur-angsur berubah menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Energi spiritual besar yang sebelumnya menempuh jarak 100 mil terus menyusut dengan kecepatan yang menakutkan, kemudian secara bertahap menghilang. Beberapa aura menakutkan dari dalam hutan bintang besar Do secara bersamaan mengeluarkan gelombang kekerasan, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak berhasil dalam usaha mereka. Ketika suara Skydream Ichewom benar-benar menghilang, lingkaran cahaya putih giok muncul tanpa suara di bawah tubuh Huo Yuhao. Setelah berputar-putar di sekitar tubuhnya 3 kali, cahayanya meredup,
dan seluruh lingkaran cahaya bergabung ke dalam tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Huo Yuhao tidak tahu bahwa, saat dia tidak sadar, dia berhasil mendapatkan cincin jiwa pertamanya. Selanjutnya, ini adalah cincin jiwa yang benar-benar tak tertandingi dan unik di benua Douluo. Warna putih giok berangsur-angsur memudar dari Huo Yuhao, dan lapisan biru es mulai muncul di bawah kulitnya. Ini berlangsung kira-kira 10 detik, sebelum secara bertahap meredup dan mengembalikan warna asli kulitnya. Kemudian, tubuhnya miring, menyebabkan dia jatuh ke pohon yang sebelumnya dia sandarkan. Selaput putih tipis yang memiliki kilau keemasan samar tanpa suara naik ke udara, sebelum dengan cepat menyusut dan membentuk bola yang menghilang di dalam hati Huo Yuhao. Tidak ada lagi jejak aura Skydream Ichewon setelah itu. Lubang besar di jalan telah ditutup sebelumnya, dan kecuali Huo Yuhao yang roboh, babon yang telah dibunuhnya memiliki mayat yang tertinggal di tanah. Segala sesuatu yang lain juga tampaknya telah pulih ke keadaan normal. Tidak lama kemudian, dua sosok berlari dengan sangat cepat. Ah! Sesosok berteriak, dan langsung mempercepat. Dia melesat ke tubuh Huo Yuhao, dan berhenti di sampingnya. Kita terlambat. Sepertinya adik Yuhao diserang. Binatang jiwa ini benar-benar menjadi semakin merajalela. Mereka benar-benar keluar dari hutan bintang besar Dou. Tangya dengan hati-hati membantu Huo Yuhao dari tanah, ekspresi suram dan khawatir di wajahnya. Bei berjalan ke babon dan membalikkannya. Dia melihat ada luka miring sepanjang kaki di dada babon, dan bahkan jantungnya telah terpotong sebagian. Ini jelas merupakan luka yang fatal. Itu adalah babon angin. Dari ukurannya, dan kekuatan ototnya, itu seharusnya menjadi binatang jiwa 10 tahun. Itu sudah mati. Bei berjalan ke arah Tangya dan berjongkok untuk memeriksa kondisi Huo Yuhao. Hal yang membuat mereka takjub adalah, meskipun pakaian Huo Yuhao telah rusak parah, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda luka di tubuhnya. Bei mengetuk pergelangan tangan Huo Yuhao dengan jari telunjuk kanannya, yang menyebabkan belati macan putih jatuh ke telapak tangannya. Sebuah cahaya biru samar melintas di tangan Bei untuk sesaat, dan kemudian kilau biru kabur segera muncul di White Tiger belati. Ini adalah alat jiwa. Yuhao pasti menggunakannya untuk membunuh babun angin itu. Meskipun babun angin hanya binatang jiwa 10 tahun, baik kecepatan dan kekuatannya relatif baik, dan juga dapat menggunakan keterampilan jiwa bawaan untuk menyerang lawan-lawannya. Karena dia bisa membunuh babun angin pada usianya, Yuhao kecil sudah cukup bagus. Tampaknya penilaian kami sebelumnya tentang Yuhao tidak cukup akurat, dia seharusnya sudah menjadi master jiwa cincin pertama. Petik 2. Tangya dengan cemas memeriksa tubuh Huo Yuhao, lalu berkata, membicarakan ini tidak ada gunanya sekarang. Kami membuang-buang waktu semua karena Anda bersikeras bahwa saya mencuci tangan dan wajah saya. Jika sesuatu terjadi pada Yuhao kecil karena itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tidak peduli tingkat bakat apa yang dia miliki, saya telah memutuskan bahwa saya pasti akan meyakinkannya untuk bergabung dengan sekte Tang kami. Petik 2. Tatapan Bei melunak saat dia melihat ekspresi cemas Tangya. Kebaikan yang datang dari hati Tangya adalah sesuatu yang sangat dia cintai. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tidak bisakah kamu melihat bahwa napasnya normal? Tidak ada luka di tubuhnya juga. Dilihat dari caranya pingsan, dia pasti kehilangan kesadaran setelah dibanting ke pohon itu oleh babun angin selama pertempuran mereka. Tangya menatap kosong sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Bei. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu membuatku khawatir. Bei menjawab tanpa daya, siapa yang tahu bahwa Anda tidak dapat melihat sesuatu yang begitu sederhana. Tangya membantu Huo Yuhao berdiri, dan membiarkannya bersandar di tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar tidak punya masalah, dia santai.